Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi 2020 dengan NIM M1D1200014. Di sini akan menjelaskan mengenai keadaan lingkungan dan sumber energi di Jerman dalam mata kuliah pengetahuan lingkungan. Baik, di sini saya akan membagi menjadi 5 poin utama, yaitu yang pertama, di Jerman terdapat 5 warna yang berbeda dari tempat sampah yang ada di Jerman. Nah, jadi tiap warna memiliki fungsi yang berbeda. Jadi ada warna putih, coklat, hijau, biru, kuning, biru, kuning, hitam. Nah, untuk sampah kaca biasanya dipisahkan menjadi 3 tempat sampah yang berbeda, yaitu ada putih, coklat, dan hijau. Untuk warna biru di situ terdapat sampah kertas dan karton. Untuk kuning itu segala macam kemasan seperti plastik atau bahan sampah rumah tangga lainnya, dan hitam adalah sisanya. Untuk pengelolaan sampah di Jerman, pemerintah Jerman memiliki sistem daur ulang. 14% dari bahan mentah yang digunakan industri-industri di Jerman berasal dari sampah hasil daur ulang. Masyarakat di Jerman juga terbiasa memisahkan sampah dari jenisnya, dimulai dari sampah plastik, kertas, biomul, atau sampah yang membusuk, dan restimul, sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, salah satu contoh peraturan yang ditetapkan adalah larangan penimbunan limbah biodegradable atau recyclable. Ada pula aturan yang menghimbau masyarakat untuk melakukan pemisahan limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. Di Jerman, sampah kering dan sampah basah pun sudah terbiasa untuk dipisahkan. Di rumah tangga misalkan, pemisahan sampah bukan hanya berdasarkan sampah kering dan basah, tetapi juga berdasarkan jenis-jenis sampah yang dihasilkan seperti biolimbah, kertas, kemasan, kaca, limbah besar, limbah berbahaya, tekstil, peralatan elektronik, dan bin residu. Nah, pemisahan limbah juga dilakukan agar hasil pengolahan sampah bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku sekunder. Nah, perilaku masyarakat Jerman yang terbiasa membuang sampah ini diakui oleh beberapa mahasiswa di Indonesia melakukan belajar di Jerman. Lalu yang ketiga ada pengelompokan sampah di Jerman. Nah, beberapa pengelompokan jenis sampah di Jerman itu adalah yang pertama biomul atau biofile. Itu tuh merupakan sampah kompos yang berasal dari bahan makanan, sayur, buah, sayur, dan lain-lain. Nah, biasanya kelompok sampah ini tuh yang paling cepat membusuk. Setelah itu ada housemold. Housemold itu adalah sampah rumah tangga. Biasanya kalau sampah rumah tangga terdiri dari popok bayi, tisu dapur, atau misalkan sampah rumah tangga yang dapat didaur ulang. Lalu yang ketiga adalah plastik mold. Plastik mold ini biasanya sampah rumah tangga khusus kantong khusus berbahan dasar dari plastik, seperti pembungkus makanan dan lain-lain. Lalu ada papir mold. Papir mold itu atau sampah kertas. Biasanya karton-karton atau kertas yang tidak terpakai itu akan diletakkan di tempat pembuangan sampah kertas. Yang kelima ada brown glass, yaitu pecahan-pecahan beling atau pecahan-pecahan kaca. Yang keenam ada ground glass. Nah, biasanya ground glass ini sama seperti tadi, sampah beling atau kaca, tetapi biasanya belingnya ini dia berwarna hijau. Lalu yang ketujuh ada waste glass, biasanya pecahan beling bening dan berwarna putih. Lalu yang kedelapan ada alt geratemol, biasanya bahan-bahan yang tidak terpakai, peralatan rumah tangga yang tidak terpakai. Misalkan ada blender bekas atau meja bekas atau TV bekas. Lalu yang ke-9 ada pembuangan baju bekas. Nah, di Jerman biasanya kalau baju-baju bekas ataupun pakaian-pakaian bekas itu dibuang di tempat sampah khusus. Dan yang ke-10 ada tempat sampah publik. Nah, ini biasanya segala macam jenis sampah terkumpul menjadi satu. Lalu pemerintah Jerman itu memperkirakan bahwa tahun 2050 bumi ini akan dihuni oleh 9 miliar penduduk. Nah,
jika kita masih ingin menggunakan sumber daya alam yang kita lakukan, maka kita harus mempunyai iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang lumayan baik. Nah, masuk ke dalam sumber energi yang ada di Jerman. Pengurangan sumber energi nuklir dan fosil di Jerman. Jadi pada tahun ini Jerman masih menggunakan sistem sumber daya energi nuklir dan fosil, akan tetapi dikurangi karena negara Jerman konsisten untuk mencari energi terbarukan. Pada 30 April 2017, pembangkit listrik tenaga batu bara di Jerman hanya beroperasi pada pukul 3 sampai 4 sore setiap harinya dan hanya menghasilkan 8 gigawatt energi. Kebanyakan pembangkit listrik ini bahkan tidak beroperasi pada hari Minggu. Pada tahun 2011, pemerintah mengumumkan akan ditutupnya semua pembangkit listrik nuklir di Jerman pada tahun 2022 setelah kejadian ledakan reaktor nuklir di Fukushima, Jepang. Yang kelima, ada negara Jepang konsisten dalam usahanya mencari energi terbarukan. Pada akhir 2015, Jerman adalah produsen energi angin ketiga terbesar di dunia berdasarkan jumlah kincir angin tersedia. Tenaga surya di Jerman memenuhi sekitar 5,9% produksi listrik di Jerman pada tahun 2016. Nah, Jerman berambisi pada tahun 2050 setidaknya ada 80% pasokan energi listrik negeri itu berasal dari sumber-sumber terbarukan. Sebagai target jangka menengah, Jerman ingin pada 2025 sebanyak 30-35% energi listrik berdasar dari sumber terbarukan. Jadi Jerman melakukan pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai sumber energi, mengingat bahwa sekarang di zaman sekarang itu sumber energi tak terbarukan masih banyak dipakai akan tetapi akan cepat habis karena yang memakai itu hampir seluruh dunia. Nah, di sini ada gambaran mengenai kebersihan lingkungan di negara Jerman. Nah, jadi efek dari kebersihan lingkungan di negara Jerman itu antara lain, yang pertama, sungai-sungai di negara Jerman itu terlihat bersih. Padahal waktu itu pernah ada satu masalah mengenai sungai yang tercemar di negara Jerman. Akan tetapi 2 tahun berikutnya, 1 sampai 2 tahun berikutnya, Jerman melakukan pengembangan iptek untuk bisa membersihkan limbah-limbah pabrik yang ada di Jerman melalui iptek. Lalu bisa dilihat bahwa setiap sudut kota yang ada di Jerman itu sangat bersih karena masyarakatnya sendiri, pemerintahnya sendiri sadar akan kebersihan lingkungan, sadar akan pentingnya untuk menjaga lingkungan agar setiap masyarakat dan pemerintahnya bisa merasakan dampak positif dari menjaga lingkungan. Lalu selanjutnya ada pengolahan sampah di Jerman. Bisa dilihat bahwa Jerman ini memiliki 6 tempat sampah khusus untuk dibuang. Jadi di Jerman atau beberapa negara maju lainnya bahkan sudah mulai mengelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya. Apakah Indonesia bisa melakukan seperti itu? Iya, bisa. Akan tetapi harus ada kesadaran antara pemerintahnya sendiri dan masyarakatnya sendiri. Karena apabila pemerintah sudah melakukan gerakan tetapi masyarakatnya belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, maka semua akan percuma. Karena kalau iptek sudah dikembangkan tetapi masyarakatnya masih belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, akan pentingnya untuk menghemat energi pun akan susah, akan sulit karena yang melakukan, yang mengerjakan, yang mendapat dampak pun itu masyarakat, bukan hanya pemerintah. Lalu yang kedua, di slide kedua itu adalah di Jerman terdapat tempat lubang-lubang kecil itu untuk meletakkan botol-botol bekas. Biasanya kolektor botol-botol bekas plastik, bekas kaca itu mereka akan mengambil botol itu untuk dikumpulkan. Lalu yang ketiga adalah tempat sampah khusus pakaian. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Jerman sendiri
memiliki tempat sampah khusus untuk baju-baju bekas, sepatu bekas, bahan-bahan bekas. Lalu yang terakhir itu ada tempat pembuangan khusus untuk limbah berbahaya seperti batu baterai atau aki dan lain sebagainya. Nah, sumber energi di Jerman ini sekarang seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Jerman ini sudah mulai menerapkan sumber energi terbarukan karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa sumber energi tak terbarukan itu sekarang stoknya menipis karena orang masih memakai sumber energi tersebut. Beberapa negara masih bahkan setiap harinya memakai energi tersebut karena sumber energi terbarukan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dikembangkan dan dapat digunakan. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lingkungan yang bersih akan membuat kita tidak jadi risih. Oleh karena itu, pentingnya untuk menjaga lingkungan dari sekarang untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.